Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan PPS, terutama operator data pemilih yang mungkin saat ini sedang dihadapkan dengan BIMTEK untuk Pantarlih ya. BIMTEK untuk Pantarlih. Jadi rekan-rekan nanti melakukan BIMTEK terhadap Pantarlih, dan apa saja yang harus disiapkan, yang harus disampaikan, yang harus dilakukan oleh rekan-rekan sebelum proses dan nanti ketika proses pelaksanaan BIMTEK-nya ya. Nah, di sini hal pertama yang harus dilakukan oleh rekan-rekan ODP itu silakan rekan-rekan melakukan proses registrasi di ecoklit.kpu.go.id ya. Nah, jadi rekan-rekan sebelumnya yang sudah memiliki akun untuk ecoklit.kpu.go.id silakan diloginkan. Oke, kita akan di awal ya. Dari awal seperti ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini, silakan diloginkan, kemudian password masukkan dan captcha-nya ini dimasukkan ya. Oke, kita akan lakukan proses login. Nah, nanti rekan-rekan akan dihadapkan dengan beberapa menu di sini. Ada home, ada dashboard, kemudian ada Pantarlih, ada monitoring dan rekapitulasi. Nah, hal awal yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah lakukan proses pendaftaran akun Pantarlih. Nah, di sini di menu sebelah kiri, silakan rekan-rekan pilih menu Pantarlih, kemudian submenu pendaftaran akun. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, akan tampil seperti ini. Di sini ada beberapa tab menu, ada impor via Excel, ada ekspor Excel, dan ada tambah data. Nah, jika rekan-rekan ingin menambahkan satu persatu dengan cara manual, silakan pilih tab menu untuk tambah data di sini. Nah, emailnya, masukkan passwordnya, silakan ya. Kemudian nick, nama lengkap, nomor HP, jenis keluaran, dan baru simpan. Oke, sekarang kita akan langsung simulasikan ya. Akan coba praktekkan. Misalnya saya akan memasukkan atas nama ini nih, email ini, kemudian passwordnya kita coba buat. Konfirmasi password ini harus sama. Kemudian nicknya silakan masukkan. Ini karena saya coba-coba ya, simulasi, nanti akan saya coba hapus kembali. Kemudian nama lengkap silakan, nomor HP, kelurahan misalnya kita pilih kayak Bantarujek misalnya, kemudian TPS-nya sesuai dengan Pantarlih tersebut ya. Kalau Pantarlih tersebut misalnya di TPS 1, silakan pilih TPS 1. Jika Pantarlih tersebut di TPS 2, silakan pilih TPS 2 dan seterusnya. Oke. Saya di sini akan pilih di TPS 14 saja ya. Kemudian klik simpan. Nah, nanti ada pop up seperti ini. Yakin data yang Anda masukkan sudah benar? Kita klik OK. Oke, berhasil menyimpan data. Nah, rekan-rekan, silakan diklik kembali di pendaftaran akun. Di sini nanti akan ada username atau akun yang sudah rekan-rekan daftarkan. Nah, di sini juga ada pilihan untuk kirim informasi ke alamat email yang tadi kita daftarkan, atau di sini ada menu hapus data. Nah, jika sudah seperti ini, lakukan proses ini untuk seluruh Pantarlih yang ada di wilayah kerja. Nah, ini untuk tab tambah data ya. Nah, jika rekan-rekan ingin melakukannya sekaligus, bisa melakukannya dengan menu impor via Excel di sini. Nah, nanti akan seperti ini ya, pendaftaran akun Pantarlih, kemudian download terlebih dahulu template-nya. Nah, misalnya kita akan pilih desa yang tadi yang sama ya, Bantarujek misalnya, kita download. Nah, nanti akan muncul di sini. Kita akan buka saja. Nah, kemudian rekan-rekan masukkan email, nick, nama lengkap, dan nomor HP. Oke, sini kita akan coba saja. Oke, sorry. Kemudian nicknya 16 digit ya.
kemudian nama lengkap silakan, kemudian nomor HP. Nah, seperti ini. Silakan masukkan untuk semua misalnya sini. Oke. Kita akan simpan. Kemudian kita kembali. Nah, di sini diimpor data via Excel ya. Kemudian kita pilih file yang tadi sudah kita edit ya, yang sudah kita masukkan. Nah, kemudian proses impor. Klik OK. Nah, berhasil impor data. Nah, tadi kita hanya memasukkan untuk satu akun ya. Nah, ini kita menjadi dua sekarang. Menjadi mempunyai dua akun di sini. Jadi untuk TPS 1 dan TPS 14 yang tadi pertama kita inputkan melalui tambah data manual. Nah, silakan lakukan proses ini untuk seluruh Pantarlih yang ada di wilayah kerja. Nah, untuk selanjutnya rekan-rekan nanti silakan untuk melakukan proses simulasi ya. Melakukan proses simulasi di akun @coklit masing-masing. Pantarlih, mohon maaf. Jadi di akun @coklit Pantarlih masing-masing. Kenapa? Karena @coklit yang versi Android itu hanya diperuntukkan untuk rekan-rekan Pantarlih. Jadi rekan-rekan PPS itu tidak memiliki akses ya. Tidak memiliki akses untuk masuk ke @coklit yang versi Android. Karena ini yang nanti akan dikerjakan oleh rekan-rekan Pantarlih di lapangan. Nah, ini karena saya sudah coba pasang di komputer ya. Jadi kita akan coba buka ini @coklitnya. Baik, nah jika rekan-rekan Pantarlih sudah melakukan proses instalasi aplikasi @coklit ya yang sudah di-share sebelumnya, silakan masukkan email dan password sesuai dengan yang sudah diterima. Oke, karena di sini tadi saya sudah mencoba untuk meregistrasikan dua akun ya. Kita akan coba untuk salah satu akun. Di sini kita akan coba registrasi. Oke, password sesuai dengan yang tadi kita buat. Nah, nanti rekan-rekan akan dihadapkan dengan menu seperti ini ya. Dihadapkan dengan menu seperti ini. Setelah itu rekan-rekan tinggal masuk ke profil terlebih dahulu. Nah, ini sesuai data atau nama Pantarlih ya yang sudah didaftarkan di aplikasi @coklit yang versi PPS tadi. Nah, kemudian rekan-rekan pilih potensi alamat. Ya, silakan masukkan alamatnya, kemudian RT-nya dan RW-nya. Ini sesuai dengan alamat Pantarlih tersebut ya. Oke, kita akan klik simpan. Nah, nanti di sini ada menu home. Di sini untuk melihat progres ya atau data statistik yang ada di wilayah kerja kita. Mulai dari data masih lokal, kemudian data tersinkron, kemudian pemilih sesuai, pemilih baru dan lain sebagainya sampai ke pemilih tersaring di sini. Nah, tapi kita nanti akan fokus di pemutahiran data. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi yang semi online. Jadi rekan-rekan, untuk proses online-nya itu adalah proses login, kemudian proses pemutahiran ini bisa tanpa menggunakan data ya. Jadi ini offline, dan nanti ketika proses sinkronisasi itu rekan-rekan harus menggunakan data kembali ya. Jadi online. Nah, rekan-rekan nanti akan dihadapkan dengan seperti ini. Data masih kosong, download semua data di sini. Ini di menu pemutahiran data. Kita akan coba klik. Nanti akan ada proses download data seperti ini. Setelah itu nanti akan muncul nama-nama pemilih yang ada di wilayah kerja kita. Misalnya karena tadi saya memilih di TPS 14, ini akan ada nama-nama pemilih yang ada di TPS 14 tersebut. Oke rekan-rekan, bagaimana cara melakukan proses coklitnya? Nah, ini rekan-rekan silakan diklik. Misalnya atas nama Fauhid Sudarsono di sini. Kita akan coba klik. Nah, nanti akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, silakan mulai dari NIK sampai dengan KTPL di sini ya, yang paling bawah itu sesuaikan dengan bukti fisik yang dimiliki oleh pemilih tersebut ya. Jadi nanti rekan-rekan Pantarlih bergerak dari rumah satu ke rumah yang lainnya untuk melakukan coklit
dan tentunya ini harus sesuai dengan KTP yang dimiliki ya, atau kartu keluarga yang dimiliki oleh pemilih tersebut. Nah, di sini rekan-rekan nanti akan dihadapkan dengan 3 pilihan. Pertama, pemilih sesuai. Nah, pemilih sesuai ini jika data yang ada di tampilan ini adalah sesuai dengan data fisik. Nah, kemudian kedua, ini data tersaring. Data tersaring ini jika pemilih tersebut sudah tidak tinggal. Dalam artian, di sini rekan-rekan bisa memilih beberapa opsi. Ada yang meninggal, ada yang tersaring karena ganda, ada yang memang masih di bawah umur tapi sudah terdata di DP4, atau pemilih berstatus TNI Polri ya. Nah, di poin 8 juga di sini ada pemilih yang salah penempatan TPS. Jadi kalau ada yang salah penempatan TPS, nanti bisa dipilih untuk pemilih salah penempatan TPS. Nah, misalnya ini ganda. Oke, kita akan coba simpan. Nah, nanti Pauhid ini akan otomatis kosong. Kemana ini larinya? Jadi rekan-rekan bisa melihatnya di filter di sini. Nah, di filter ini ada beberapa menu, ada coklit, ada sinkron, ada belum coklit, ada semua. Nah, coklit itu bagi yang sudah dicoklit, belum itu bagi yang belum dicoklit, yang muncul di sini. Nah, sinkron itu yang sudah melakukan proses sinkron, dan semua itu nanti akan ada semua. Ya, karena tadi kita sudah melakukan proses coklit untuk satu pemilih, kita akan lihat. Nah, ini sudah dicoklit. Ya, jika rekan-rekan ingin merubahnya kembali, ini tinggal diedit saja. Misalnya karena berstatus TNI, nanti akan otomatis ya sini. Nah, jika rekan-rekan sudah melakukan proses coklit ini untuk semua, nanti rekan-rekan di sini tinggal klik sinkron all. Jadi sinkron ini maksudnya adalah mengirim data dari hasil yang telah kita coklit ke data yang ada di PPS di sini. Nah, jadi nanti rekan-rekan PPS juga bisa memonitoring langsung secara update rekan-rekan Pantarli setelah melakukan sinkron ya. Jadi di sini nanti akan muncul milih sesuai, ini karena masih kosong ya. Nah, karena ini baru satu, kayak kita akan coba untuk yang lainnya. Nah, oke, ini misalnya sesuai. Kita klik simpan. Jadi nanti kalau kita filter di sini untuk yang sudah dicoklit, jadi akan bertambah menjadi 2. Ada pemilih tersaring, ada pemilih yang sesuai. Oke, karena saya tidak bisa melakukan sinkron ya. Jadi ini nanti wilayahnya wilayah Pantarli langsung. Nah, kemudian bagi yang ketiga ini adalah pemilih ubah. Jadi pemilih ubah ini jika data yang ada di sini itu berbeda dengan data fisik atau bukti fisik. Jadi rekan-rekan silakan pilih menu ubah, kemudian simpan. Misalnya ini ubah. Nanti akan tampil seperti ini. Silakan diubah saja sesuai dengan data yang ada di lapangan ya. Nah, ini misalnya ada yang disabilitas tapi belum terekap di DP4 ya misalnya. Silakan. Kemudian yang belum memiliki KTPL misalnya ada, tinggal diklik. Dan alamat juga atau status perkawinan ini mungkin ya. Status perkawinan misalnya sudah berubah dari yang belum menjadi sudah misalnya. Nah, setelah itu tinggal diklik ubah data saja di sini. Seperti tadi ya. Oke, jadi itu adalah proses atau tahapan rekan-rekan ya di Pantarli untuk melakukan proses coklit di aplikasi e-coklit ini. Jadi nanti jika ini sudah selesai semua, nah ini data masih lokal ini 3, maksudnya data masih lokal itu baru dicoklit tapi belum disinkron. Nah, berbeda jika nanti rekan-rekan sudah klik sinkron all, jadi datanya itu ini akan berubah. Nah, ini adalah rekapan data statistik yang sudah kita lakukan ya, coklit yang sudah kita lakukan. Oke, ini sinkron all. Nah, tapi saya tidak akan melakukan proses sinkron karena ini nanti wilayahnya wilayah Pantarli ya. Nah, itu mungkin rekan-rekan Pantarli. Jadi rekan-rekan nanti akan dibekali dengan aplikasi ini setiap melakukan proses coklit dari rumah ke rumah. Pastikan bahwa rekan-rekan betul-betul datang langsung ke rumah secara door to door dan dibuktikan
atau dilihat langsung bukti fisik berbentuk KTP elektronik atau kartu keluarga yang dimiliki oleh pemilih tersebut. Oke, rekan-rekan, itu mungkin yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.